pertanyaan yang pertama di sini ada dari Kak Marista Aprilia ya, izin bertanya. Bagaimana dengan kondisi anak yang bisa dikatakan stunting karena tinggi badannya tidak senormal anak di seusianya? Tapi di sisi lain, si anak tersebut justru sangatlah pandai dan cerdas. Oke. Apakah ini termasuk dengan stunting atau apakah memang ada hal seperti ini? Silakan dari Kak Anwar. Dijawab? Ya, silakan Kak Anwar. Baik, mungkin kalau ada tambahan dari Kak Ria, jadi indikatornya dua kayak tadi seperti disampaikan. Pertama, tinggi badan, oke, dia pendek. Yang kedua, itu dari perkembangan otaknya. Sehingga memang kalau yang pendek itu tidak selalu stunting. Tetapi pendek yang terlambat juga perkembangannya itulah yang masuk kategori. Jadi memang ada beberapa orang yang memang seperti tadi ya, dia pendek tetapi memang dari segi kecerdasan itu sangat bagus. Jadi memang nggak masalah. Tetapi kalau memang itu kan kita nggak bisa kalau dikatakan ya, kita tidak bisa selalu bilang bahwa orang yang pendek akan mengalami kondisi itu kan tidak bisa ya. Sehingga untuk menghindari itu ya sebaiknya memang asupan gizi sejak kecil itu dicukupi, karena rata-rata ketika memang asupan gizi secara lengkap ya yang tadi disampaikan sama Kak Ria, itu kan salah satunya misalkan yang terkait dengan pertumbuhan tulang, ada kalsium itu biasanya terkait dengan yang lain itu sudah masuk, sehingga seringkali itu mereka sama-sama running ke depan gitu ya, move forward gitu ya. Jadi kalau dia tinggi maka secara perkembangan organnya juga bagus. Jadi kadang-kadang yang seperti ini itu juga masuknya ke genetik gitu. Sehingga memang akhirnya kalau kita sering diskusi sama Pak Hasto ya, Kepala BKKBN, simpelnya itu begini, tidak semua yang pendek itu stunting, tetapi pendek menjadi indikator stunting karena memang itu salah satu yang bisa mengindikasikan bahwa terjadi kekurangan gizi secara waktu yang lama. Begitu Kak. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin kalau ada tambahan dari Kak Ria, mungkin mau silakan. Ya, terima kasih Kak Ria. Silakan Kak Ria, jika mau menambahkan. Enggak ada tambahan. Oke, sudah cukup lengkap ya. Oke, ini Bapak Ibu kalau mau bertanya secara langsung bisa raise hand juga ya. Oke, mungkin saya juga mau bertanya nih terkait saudara saya yang mengalami dia tidak ada kelenjar tiroidnya. Jadi dokter bilang akan terhambat masa pertumbuhannya gitu ya. Jadi harus minum obat selamanya bahkan. Nah, apakah ini disebabkan karena pada saat ibu mengandung gitu ya, mungkin kekurangan zat-zat ataupun nutrisi atau karena genetika atau seperti apa? Mungkin dari Kak Ria atau Kak Anwar silahkan. Aku rasa sih genetik ya, mutasi saat kehamilan. Seperti kayak kita misalnya punya jari 6 atau nggak punya jari. Jadi ya sama aja sih. Genetik juga ya. Tapi mungkin pastinya bisa ke dokter yang terkait ya. Karena memang biasanya kalau kita mencari penyebab itu kan ada, kalau kita bahasanya itu tanda dan gejala ya, sehingga nanti kita bisa mengeluarkan ada namanya diagnosa medis, ada namanya diagnosa gizi. Itulah nanti jadi, karena mereka ada, kalau bahasa kita itu ada kayak semacam assessment dulu, baru nanti kita bisa menyimpulkan, karena setiap orang pasti berbeda. Cuman yang jelas ketika tidak punya kelenjar tiroid dan harus minum obat itu memang nanti akan berpengaruh ya, karena itu hormon penting kaitannya dengan metabolisme tubuh. Oke, siap noter. Terima kasih Kak Ria. Ini masuk pertanyaan dari kami Dalwasi ya. Izin bertanya, berkaitan dengan stunting ini di desa pun sudah sangat masif disosialisasikan oleh Kadar Posyandu gitu ya, dan juga kondisinya dinamis untuk memahami betul tentang sadar akan stunting ini gimana ya. Dan jika anak kita baru tahu anak sudah tidak suka ASI, dan jika anak ini kita baru tahu kalau anak ini nggak suka ASI dan beralih ke formula, bagaimana? Adakah solusi terapisnya? Ya, ini memang lagi rame ya. Kemenkes itu lagi rame untuk stunting, BKKBN stunting, Bappenas stunting, semuanya stunting. Pasti di level desa itu lagi rame sekali. Benar lagi rame sekali. Karena level ujungnya itu sama sebenarnya. Siapa? Pertama keluarga, tombak utamanya di keluarga, tetapi untuk mencapai keluarga itu ada stakeholder yang kita bilang ada posyandu ya, ada puskesmas, kalau di BKKBN itu ada penyuluh KB, terus ada lagi yang tadi KUA dan lain-lain. Nah biasanya di sini
kaitannya dengan ASI dan formula ya. Mungkin nanti kalau ada sharing dari kalian juga silakan. Pertama kita lihat dulu ya. Yang jelas kita sudah tahu bersama bahwa susu formula itu kan tidak bisa dikomersilkan kita ya. Terutama untuk anak-anak di sekitar umur 1 tahun, di bawah 1 tahun itu nggak boleh dikomersilkan. Sehingga memang seringkali dicek dulu apakah memang formula itu diberikan secara medis, apa memang ya karena memang nggak bisa ini ya, karena kadang-kadang ada ibu yang tidak bisa mengeluarkan ASI. Saya sempat ada konsultasi gizi, ibunya itu menyampaikan karena ada kondisi stres dan macam-macam, produksi ASI-nya sangat kurang. Akhirnya dia pakai formula, dan formulanya itu susu sapi. Ada masalah lagi, termasuk yang tadi kalian sampaikan, alergi susu sapi ternyata Kak. Jadi dia pakai susu dari soybean, dari ini ya, kacang-kacangan ya. Ternyata pas dikasih itu kan secara kandungan gizi nggak sebanyak yang ini kan, akhirnya secara pertumbuhan ya kurang terlalu baik. Jadi memang ada banyak sebab kenapa biasanya itu membuat menggunakan susu formula, itu bisa dicari tahu dulu karena bisa ini masing-masing. Tapi kalau yang memang gini, mohon maaf ini mungkin sharing secara ini ya. Pada saat istri saya itu mau melahirkan gitu ya, mungkin hamil 2 bulan, itu saya udah wanti-wanti ke orang tua, kedua orang tua. Harus ASI eksklusif. Jadi proses diskusi itu terjadi di sana. Jangan sampai nanti ketika anak lahir, terus malah orang tua kita itu nggak punya edukasi kaitannya dengan apa itu ASI dan lebih mementingkan bahwa formula itu baik. Itulah yang harus dihindari sebenarnya kasar. Jadi kadang-kadang itu kita malah berontak bukan sama siapa-siapa, sama keluarga kita sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Karena secara edukasinya nggak tahu. Makanya di sini kalau memang posisinya nanti anak sudah terlanjur, ya kita bisa secara bertahap ya mungkin bisa berikan sesuai dengan kondisi daripada anak. Tetapi intinya biasanya kan setiap susu formula itu disesuaikan dengan usianya. Jadi memang akhirnya nanti dalam pemberiannya harus disesuaikan. Tapi tadi harus dicek dulu sebabnya itu apa. Karena memang tiap anak itu beda-beda. Beberapa anak juga yang memang hanya suka makan susu saja. Dia nggak mau makan yang lain. Tetapi badannya gemuk. Nah itu gimana coba kalian? Jadi memang kalau kita kelaparan itu banyak sekali. Tetapi prinsipnya di sini bahwa ketika ada terjadi seperti itu, kita harus cari tahu dulu detailnya kenapa. Disitulah kita akan nyari solusi tepatnya seperti apa. Yang jelas susu formula tidak dikomersilkan pada usia ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif itu harus diberikan jauh. Tetap harus eksklusif ya. Terima kasih Kak Anwar. Mungkin Kak Ria juga mau nambahkan nih pertanyaan dari Kak Midal. Sebenarnya untuk ASI maupun susu formula itu kalau kita melihat pembagian MPASI dari IDAI itu ada pembagiannya per umur. Jadi 6 sampai 8 bulan itu 30% MPASI, jadi makanan padat. Lalu naik 50%, naik 70%. Tidak masalah kalau pakai susu formula walaupun sudah tidak ASI, tapi tetap kebagian yang jadi kalau sudah 1 tahun, ya susu formulanya naik 30% dari kebutuhan hariannya, jangan dijadikan pengganti makanan. Jadi banyak orang tua yang suka mikir itu nggak apa-apa lah nggak makan, yang penting minum susu. Mesti direnungkan bahwa susu itu bukan pengganti makanan, tapi bagian dari pola makan yang berimbang dan beragam. Jadi jangan sampai kita cuma dependent atau bergantungan sama susu aja nih untuk main berat badan anak. Nggak boleh, harus pola makannya yang diubah, harus cara pemberian makannya atau pola makannya tadi kemampuan anak makan yang diubah. Jangan sampai minum susu sampai umur 5 tahun. Mau sampai kapan ya minum susu segitu banyaknya? Iya. Oke, terima kasih ya Kak Ria, Kak Anwar, semoga tadi sudah terjawab juga nih Kak Midal. Nah ini pertanyaan yang cukup relate ya. Ada pertanyaan dari Kak Mainarisa ya, dari Jambi. Apakah akibatnya jika stunting ini terjadi terus ya? Lalu pertanyaan dari Kak Ajeng, apakah dengan melakukan premarital pada saat check up gitu ya, kita bisa mengetahui sedini mungkin potensi timbulnya gangguan stunting ini pada calon sang anak? Jadi apakah bisa dicegah dulu nih, dicek dulu pada saat lagi hamil mungkin, dan bagaimana jika ini sudah terjadi dan selalu seperti ini gitu stunting terus. Mungkin dari Kak Ria dulu. Kalau stuntingnya terus terjadi sampai dewasa,
which is banyak terjadi juga di Indonesia, cuma nggak dipublish aja secara besar-besaran, itu akan calon pengantin atau remaja putri terutama itu akan menjadi high risk person untuk kategori malnutrisi. Kalau ibunya udah malnutrisi, nanti anaknya akan lebih tinggi lagi resiko malnutrisinya, jadi akan menjadi lingkaran malnutrisi stunting. Jadi begitu. Kalau dia udah menyadari bahwa dia stunting di saat remaja atau dewasa, ya kejarlah nutrisi sebaik-baiknya saat dewasa itu, apalagi saat mau hamil. Oke. Jadi memang ngaruh ya dari ibu dan bapaknya juga. Oke, dari Kak Anwar juga mungkin mau menambahkan. Ya, jadi di kami itu ada life cycle yang malnutrition itu kalau nggak dicegah itu muter terus, seperti yang disampaikan Kak Lia tadi. Makanya di setiap tahapan dari life cycle itu kita selalu ada nutrition intervention, atau kalau bahasanya ya kita meningkatkan kondisi status gizi di setiap fase, sehingga kalau itu sudah terlanjur terjadi maka ditingkatlah terus ini status gizinya. Contoh misalkan kalau memang di sini ya tadi kalau bahasanya gini, kalau itu dibiarkan statusnya high risk, makin lama makin high risk gitu ya. Jadi itu harus dicegah. Makanya seringkali program-program pada remaja itu nanti akan melihat potret bagaimana status gizi remaja, salah satunya anemia, termasuk nanti beberapa risiko lain, misalkan ada berat badan rendah dan lain-lain. Nah, sehingga nanti akan ada beberapa tindakan atau beberapa hal yang dilakukan untuk meminimalkan resiko dari yang tadi, sehingga anemia bisa berkurang. Nah, itu bisa meminimalkan perputaran malnutrisi tadi. Nah, selain itu, ketika kondisi sudah hamil gitu ya, pengecekan kehamilan ini sangat-sangat berguna dalam rangka untuk melihat perkembangan janin. Karena pengalaman saya memang ini agak ini juga ya, karena setiap pengecekan itu kan ada yang hanya ngecek saja, ada sampai ke USG gitu ya. Akan disarankan ketika kita bisa ngecek sampai USG karena kita bisa tahu bagaimana detail perkembangan dari janin. Nah, dari sana kita bisa mengetahui ya kondisi di setiap semester itu kayak gimana. Itu pas kemarin ini untuk experience seperti itu sih kemarin saya lakukan, termasuk pada saat dokter ngasih rekomendasi suplemen A gitu ya. Dan kebetulan kami juga sudah ready untuk suplemen B gitu ya. Kita hitung mana yang diminum duluan atau diminum barengan, kita total itu kandungan gizinya, oh ternyata over, berarti ya minumnya nggak boleh bareng. Jadi sampai seperti itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Anwar dan juga Kak Lia ya. Berarti ini juga kalau ada kondisi-kondisi yang memang sudah tidak bisa ditangani mungkin bisa langsung dibawa ke dokter juga ya. Ya, oke, ahli gizi bisa. Ahli gizi ya. Oke. Saya bisa lanjut juga nih ke pertanyaan dari Kak Mahna ya. Izin bertanya Kak, kalau sudah tervonis stunting, lalu sudah melakukan banyak hal agar stunting bisa hilang, namun tetap saja stunting tersebut tidak hilang, seperti tetap pendek, tetap kurus, susah mencerna gitu ya. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Bisa dimulai dari Kak Ria, silakan Kak Ria. Kalau saya sih selalu dari kondisi medis, takutnya ada yang akan detect tadi silent disease, atau kalau di kasus yang datang saya itu banyak intoleransi tidak terdiagnos. Jadi kalau ada intoleransi nggak terdiagnos, mungkin intoleransi tidak menimbulkan gejala keluar sepertinya diare atau mensret, itu mungkin enggak, tapi perut itu rasanya nggak enak. Dan kalau di gluten intoleransi itu bisa membuat permukaan usus itu menjadi luka, sehingga penyerapan nutrisi tidak sempurna. Ada beberapa anak yang saya ketemukan seperti itu. Jadi kalau sudah diketemukan penyebabnya kenapa dia nggak bisa menyerap makanan, jadi kalau makannya banyak dan sudah bervariasi, kayaknya udah cukup nih dari rekomendasi, tapi kok nggak tetap nggak naik, itu pasti dia nggak bisa keserap dengan sempurna. Kenapa pertanyaannya? Kenapa nggak bisa keserap? Harus dicari tahu lagi. Oke, jadi harus ditelaah lebih lagi ya Kak ya. Oke, mungkin dari Kak Anwar juga mau menambahkan, silakan Kak. Iya, intinya gini sih, kalau stunting itu kan lebih ke dampak ya, kayak yang muncul karena beberapa hal-hal yang menyebabkan itu, sehingga memang tadi seperti yang Kak Ria sampaikan, ini perlu diidentifikasi dulu ya sebenarnya sebabnya itu apa. Karena biasanya gini,
bahkan sekurus-kurusnya anak gitu ya, ketika anak usia kecil itu ketika dia terpapar akses makanan yang lebih tinggi itu dia akan naik berat badannya. Tetapi kalau itu tidak terjadi, maksudnya udah aksesnya tinggi, artinya secara asupannya udah meningkat tapi kok masih nggak terjadi peningkatan, nggak terjadi improvement, itu perlu dicek secara medis karena memang bisa jadi seperti tadi yang sudah disampaikan. Oke, siap. Semoga juga sudah terjawab ya. Ini Kak Mahna ya. Oke, ini masuk lagi pertanyaan dari Kak Cynthia. Izin bertanya, jika anak sudah diberi multivitamin masih tetap sulit untuk makan, apakah aman jika diberikan susu penggemuk badan atau peninggi badan untuk anak? Karena sekarang ini banyak sekali iklan di sosial media mengenai produk seperti itu dan kebanyakan masyarakat juga sering memilih cara instan. Oke. Wah, oke, ini bisa dibilang dari Kak Anwar. Iya, yang jelas kalau instan-instan ini ya perlu hati-hati lah ya Pak ya. Ada yang bisa, ada yang tidak. Karena gini, beberapa contoh saja misalkan anak saya itu mengalami underweight pernah ya di fase underweight dan GTM ya, mungkin kalian juga paham itu benar-benar masa tersulit ya. Dia sudah dikasih makan, wah Masya Allah itu kita udah nyediain mungkin lebih dari 10 jenis makanan itu nggak ada yang masuk gitu ya. Akhirnya kita memberikan susu tinggi energi. Ya itu pun nggak semua masuk loh Pak. Jadi bisa dikatakan apa ya? Ketika kita ingin membantu meningkatkan berat badan, ketika memang produk tersebut secara uji klinis itu memang punya dampak, itu silahkan dan berikan sesuai dengan tata caranya. Tetapi yang jelas itu berikan kalau memang diperlukan. Ya, kalau memang nggak perlu ya nggak usah, karena cost-nya itu sangat tinggi. Ya dibanding susu biasa itu harganya sangat mahal. Jadi secara cost sangat tinggi. Kalau yang tinggi badan saya belum pernah tahu ya, karena tinggi badan ini biasanya kalau di anak kan kaitannya dengan kalsium. Jadi selama minum susu dari jenis apapun itu kan tinggi kalsium ya, jadi bisa membantu. Mungkin itu sikat gigi bisa saja, tapi ya kalau memang nggak urgent banget mending jangan. Itu costly banget benar. 1 bulan aja berapa, hampir 1 juta mungkin untuk itu. Ya,